كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Melanjutkan kajian kita babu Alamul Jin. Sekarang pada bab bagaimana cara seseorang terbentengi rumahnya dari gangguan setan dan jin, juga untuk membentengi diri dan keluarganya, untuk membentengi anggota keluarga. Makanya Syekh Wahid Abdussalam Bali memberikan tema mata tantasyiru syayatin. Kapan sih setan itu menyebar? Mereka mulai berpencar itu kapan? Ternyata di saat waktu setan berpencar itu bahaya sekali bagi keluarga kita kalau berkeliaran di luar rumah. Maka hendaknya tahan mereka, kemudian tutup pintu, gorden, bahkan ke masakan atau tempat wadah air minum dan juga yang lain-lainnya dalam rumah. Wa fi sahihaini, dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu taala an, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kana junuhul laili, apabila waktu sudah di penghujung malam, di sangat sore hari yang mau menjelang maghrib, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian, jangan boleh keluar rumah. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, karena sesungguhnya syaitan tantasyiru hina idzin, saat itu telah berpencar, keluar dari persembunyian mereka, mulai menyebar mereka. Fa idza dhahaba sa'atan minal lail, fa idza dhahaba sa'atun minal lail, apabila bagian malam itu sudah pergi berlalu, sudah waktu maghrib kita lewati, maka fahalluha, baru lepaskan mereka. Boleh dilepaskan kalau sudah menjelang isya, baru boleh ya. Kenapa sih kok dilarang? Agar anak-anak kita itu nggak boleh keluar, karena di situ setan itu ya sedang berpencar, bahkan di dalam satu riwayat bisa menculik. Wa nafsi, atau wa aghliqul abwab, ketika seseorang sudah menahan anaknya jangan sampai keluar rumah, bolehnya nanti ketika menjelang isya, tapi jangan lupa ketika menahan anak-anak dalam rumah tetap pintu itu ditutup, jangan biarkan terbuka. Wadhkurusmallah alaih, ketika menutup pintu sembari membaca bismillah, menyebut nama Allah azza wa jalla. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu la yaftah baban, tidak bisa membuka pintu mughlaqon yang sudah tertutup ataupun terkunci yang dibacakan bismillah. Wa auqu qirbakum, ikat tempat wadah-wadah minum kalian. Kalau wadah minum dahulu zamannya Nabi itu
terbuat kayak dari kulit gitu ya, kirba gitu ya. Nah setelah ada air diminum, tutup, diikat. Itu maksudnya, ikat wadah air minum kalian. Wadhkurusmallah, jangan lupa sambil membaca bismillah. Wa khammiru aniyatakum, tutupi wadah dan bejana kalian, tempat makanan kalian, wadah lauk pauk ikan kalian, dan iringi juga dengan membaca bismillah. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'an, meskipun hanya sekedar kayak apa ya, pet sedotan. Iya, meskipun itu kita hanya sekedar membentangkan satu biji lidi. Tahu kayu lidi? Sapu kerik itu, kayu lidi itu sapu kerik. Sembarang. Ah, gini sah. Ini namanya sapu kerik, kita ambil satu misalkan. Paham ke kawan-kawan Singapura, Malaysia, ini namanya sapu lidi. Nah, namanya bersatu kita teguh, bercerai jangan nikah lagi ya. Kita runtuh ya, bercerai jangan kawin lagi, tapi kita runtuh. Nah, ini namanya lidi. Walaupun hanya satu batang lidi, misal ini tempat masakan, ini minum. Nah, ini minum. Nah, bacakan bismillah sambil menaruh kayu lidi. Nah, macam nih. Misalkan ini adalah gelas minuman, atau ini sebuah bejana masakan segini. Sudah cukup. Ya. Cukup. Kita tak bisa dicabut nih. Sudah ini aja. Dilentangkan seperti ini loh. Dibentangkan kayak ini. Satu biji aja. Dimasakkan, kita punya sayur asem, kita punya ikan pindang, tempe, tahu, dadar jagung, telur, dadar juga, daging. Cukup bentangkan satu. Ya, cukup bentangkan satu saja, maka ini sudah mencukupi untuk menjaga keluarga kita dan masakan kita dari serangan dan gangguan syaitan. Macam nih, aman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sudah paham ya hadis ini? Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa adab ketika berada di rumah. Yang pertama, menahan anak-anak, dijaga, jangan sampai keluar. Ini adab yang pertama ya, ketika waktu sudah menjelang maghrib. Adab yang kedua adalah menutup pintu-pintu, korden, pintu, jendela, apapun itu bentuknya, tutupi semua. Dan ingat, sembari membaca bismillah. Kalau waktu sudah sore, anak dipanggil, ayo nak masuk semua, masuk, ayo. Masuk, ditutup, baca bismillah. Adab yang ketiga, mengikat geriba-geriba minuman dengan menyebut nama Allah. Tempat-tempat minuman lah. Ya kalau kita kan teko mochi atau sebagainya, ya sudah cukup ditutup gitu saja. Jangan biarkan terbuka. Adab yang keempat, menutup ya wadah-wadah dengan menyebut nama Allah. Kita punya sayur asem besar, tutup. Mungkin kalau kita punya warung ya, punya warung makan, kok waktu sudah sore mau menjelang maghrib, masakan banyak apalagi kita prasmanan yang macam-macam itu masakannya. Ada sayur lodeh, sayur asem, tempe kering, semuanya itu ya. Kalau misalkan nggak bisa nutup, ya sudah kasih sapu lidi satu. Tapi kalau kita sudah punya tempat, ada selendang, seret tutup, itu sudah mencukupi. Nah, adab kelima terdapat dalam satu riwayat, wa atfi'u masabihakum, matikan lampu. Itu kalau belum tidur. Ini ada adabnya yang diajarkan di sini.
Tujuannya apa sih? Supaya setan itu nggak bisa masuk. Setan tidak akan pernah bisa masuk ya kepada suatu rumah yang dibacakan bismillah ketika menutup pintu. Ini hukum asalnya ya. Pokoknya setiap kaum muslimin menutup pintu, jendela, korden lalu membaca bismillah, selamanya setan tidak akan pernah bisa masuk. Baik itu sihir, baik itu setan gerandong, tuyul, mau ngambil uang atau jenis setan macam apapun tuh bentuknya, tidak akan pernah bisa masuk. Nah, pokoknya kalau dibacakan bismillah ketika menutup pintu, terkecuali ada banyak kemungkaran dan kemaksiatan di rumah itu. Ini yang akan membuka tirai sater perlindungan penjagaan Allah. Awalnya ditutup bismillah, tapi kemudian di rumah itu ternyata banyak kemungkaran kemaksiatan, terbukalah benteng itu, tutup pintu itu. Mereka pun bisa menjadi masuk. Tiba-tiba di rumah ada percekcokan, pertengkaran yang hebat antara suami istri, atau seorang orang tua yang ngamuk kepada anak-anaknya. Ini termasuk kemungkaran nantinya. Ada yang walaupun maghrib tetap nonton televisi, main game, atau juga muter musik. Nah, ini namanya kemungkaran yang menyebabkan setan itu bisa masuk lagi ke dalam rumah. Bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sekedar untuk menutup pintu, tapi diperhatikan wadah-wadah makanan kita ini. Tempat makanan, nasi, lauk, pauk, sayur, tempe, tahu, kerupuk, apalah itu bentuknya. Tempat-tempat minuman jangan lupa tutup semua. Jangan kasih kesempatan sedikit pun setan untuk bisa di situ. Penjagaan seperti ini sudah diajarkan oleh Islam. Betul-betul sudah ditekankan, karena setan ini bukan main-main. Sumpah mereka itu benar-benar dilaksanakan, akan terus berusaha menghancurkan anak Adam beserta keturunannya dengan berbagai cara. Bagaimana mereka bisa masuk? Mungkin di rumahnya, mungkin di perjalanan, mungkin di peribadatan, mungkin karena sesama teman. Banyak cara yang dilakukan oleh setan. Karena mereka benar-benar ingin menghancurkan manusia. Makanya syariat juga memberikan perhatian yang sangat jeli dan teliti. Jangan sampai dikasih kesempatan setan untuk bisa masuk dalam hal yang sekecil-kecilnya. Usahakan semaksimal mungkin dalam tidurnya, makannya, adab-adabnya sudah dikasih tahu, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah letak kita untuk bisa menjaga rumah kita dan keluarga kita dari gangguan mereka. Karena setan ini luar biasa gangguannya. Bahkan di dalam satu riwayat supaya kita menahan anak tidak keluar rumah, karena saat itu setan berpencar dan bisa untuk menculik manusia. Ayo, kalau ada pertanyaan, setan bisa enggak menculik manusia? Bisa saja. Mungkin zaman now sudah jarang ya, zaman now. Tapi zaman dulu jin itu sangat jahil. Ada di sini namanya genderuwo. Genderuwo itu kayak orang yang hitam besar gitu ya. Tangannya juga besar, matanya merah. Biasanya suka usil dan jahil. Orang itu ditaruh di bambu-bambu. Baru kalau dikelotei, ditabui gini keluar. Namanya zaman dulu sering ada penculikan jin.
Loh, jangan kan zaman kita dulu. Zamannya Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, itu saja juga ada yang pernah diculik sama setan. Dan disahihkan Syekh Albani kisah ini dalam riwayat Hakim, ya, dikisahkan. Makanya nggak usah heran kalau misalkan ada di penerbangan kawasan apa tiba-tiba pesawat hilang. Itu bisa jadi kan diculik sama jin, sama setan. Kan dulu sering kita dengar pesawat atau di sini segitiga Bermuda, kalau ada pesawat langsung hilang, nggak bisa kembali. Nah, itu hati-hati, bisa jadi loh, karena diculik sama setan. Kita kasih tahu kisahnya sikit ya, kisahnya di zaman Umar bin Khattab. Bagaimana ada seorang laki-laki ini sampai istrinya itu loh mau nikah lagi, gara-gara apa? Suaminya nggak pulang-pulang. Sudah lebih dari 1 tahun ya. Lebih dari berapa kali lebaran itu nggak pulang-pulang, kalah pokoknya Bang Thoyib. Ya, kita lihat bagaimana ceritanya ya dalam riwayat Baihaqi. Dikisahkan ada salah seorang penduduk Madinah. Ada salah seorang dari penduduk Madinah. Ternyata di situ di zaman Umar bin Khattab ini ya, tiba-tiba dia itu menghilang. Padahal sudah berkeluarga, sudah punya istri. Lalu istrinya pun lapor kepada Umar bin Khattab. Kan yang paling tahu adalah istrinya. Kenapa suamiku kok belum pulang-pulang? Iya kan? Laporlah kepada Umar bin Khattab selaku khalifah, pemimpin seluruh kaum muslimin pada zaman itu. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan, intaliqi fatarabbisi arba'as sinin, pulanglah ya, ditunggu saja, sabar, jangan menikah lagi sampai 4 tahun. Nis, lu 4 tahun kan kalah. Kalau Bang Thoyib 3 kali lebaran cuma 3 tahun, ini 4 tahun nggak pulang. Ngomong sama Nabi, ya apa iki kok Nabi siapa? Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, suamiku kok nggak pulang-pulang, bagaimana ini? Disuruh sabar-sabar dulu, tunggu 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun berlalu, ya Allah, 4 tahun berlalu. Coba bayangkan ya, wanita ini datang lagi karena suaminya belum datang. Kemudian lapor lagi, ya Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin, sudah 4 tahun aku jalani menunggu suamiku, tapi dia juga belum pulang. Karena apa? Sekalian, seandainya saya dicerai atau suamiku itu mati, aku akan melaksanakan masa iddah. Setelah masa iddah, aku akan nikah lagi. Sedang ini kan nggak jelas, terkatung-katung, digantung. Bagaimana ini posisinya saya? Kemudian apa kata kata Umar bin Khattab? Intaliqi fatazawwaji min syi'ti. Ya sudah. Pertama itu intaliqi, yus pulang. Jalani masa iddah kamu selama 4 bulan 10 hari. Anggap saja mati, yes, bojomu mati. Tunggu dulu 4 bulan 10 hari. Oke, perempuan ini pulang dijalani 4 bulan 10 hari, sudah berlalu, suaminya nggak datang pula. Lapor lagi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, aku sudah menjalani masa iddahku 4 bulan 10 hari, tapi suamiku juga tak datang. Ya sudah, kata Nabi, pulanglah dan fatazawwaji min syi'ti, nikah dengan siapa orang kamu cintai. Wah. Setelah berselang beberapa lama, maka perempuan ini pun atau sang istri ini pun menikah dengan laki-laki yang lain. Sama, sudah nikah dia.
Wong disuruh nikah sama Umar bin Khattab. Wis nikah wis sama pilihanmu wis, yang kamu seneng, yang kamu cintai. Nah, setelah itu tidak berselang lama kemudian suaminya yang hilang ini sudah 4 tahun 4 bulan 10 hari ini ujuk-ujuk mak bedunduk apa ya, tiba-tiba muncul muncul siapa nggak kaget. Umar pun bertanya kepada suaminya, hei, kalau istilahnya anak sekarang, hei mas bro, pak sampean ku nang diae, kamu itu kemana saja, istrimu tuh nyari-nyari loh, kok nggak datang-datang. Sekarang istrimu sudah aku suruh untuk nikah lagi, kamu malah datang. Pripun toh, piye toh kamu itu, cemana? Gitu ya. Setelah itu baru laki-laki ini menjawab, nah, kamu dari mana saja? Dijawab, Pak, ada setan-setan jin kafir itu yang sedang menahanku, aku dijadikan tawanan. Sesek piye? Gimana kronologisnya? Wallah, demi Allah, saya tidak tahu di mana saya berada. Enggak tahu. Hingga datang jin-jin muslim memerangi mereka dan mereka pun kalah. Saya ditawan jin-jin kafir, tempatnya saya enggak tahu, pokoknya enggak ingat. Tiba-tiba pokoknya ketika ada peperangan antara jin kafir dan jin muslim. Setelah itu jin muslim memenangkan peperangan tersebut. Nah, maka saya termasuk orang menjadi rampasan perang, menjadi tawanan. Kan saya bersama orang-orang kafir. Ketika kalah saya jadi tawanan. Nah, maka para jin muslim itu mengatakan, hei, kamu itu manusia, sementara mereka itu adalah bangsa jin. Apa urusanmu dengan mereka? Kenapa kamu ikut golongan mereka? Nah, maka dia pun menceritakan, laki-laki itu menceritakan kejadian yang dia alami. Kemudian mereka menawarkan, kamu mau balik ke daerah mana? Langsung dia jawab, aku itu mau balik ke Madinah, itu kampungku. Oh seperti itu tah? Oke kalau gitu. Tiba-tiba saya muncul di Madinah ini, wahai khalifah. Jadi gitu ya, ceritanya koyok dongeng ini. Kok gak masuk akal ya? Jadi kan setelah nikah si istrinya, tiba-tiba dia muncul, celing, hilangnya celing, munculnya juga celing. Kagetlah Umar bin Khattab. Ente dari mana saja? Min aina ante? Dari mana saja? Kok baru muncul ini? Saya juga nggak tahu ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Pokoknya saya itu berada di suatu tempat di mana saya bersama dengan orang-orang jin-jin kafir. Saya ditahan di situ, ditawan. Sampai pada akhirnya muncullah peperangan bersama dengan jin-jin kaum muslimin. Dan jin-jin muslim ini menang perang, jeder, menang, aku jadi tawanan. Nah, kan kelihatan tuh kalau bukan bangsanya. Hei, kamu kan manusia, dia jin, apa urusanmu kok gabung dengan mereka? Dijawab, diceritakan kronologisnya. Oke kalau gitu, kamu mau di sini apa mau pulang? Aku mau pulang saja, kemana? Ke Madinah. Oke, celing langsung berada di Madinah. Seperti ini wahai khalifah. Iya. Wah, kemudian Umar pun memberikan pilihan kepada orang ini untuk kembali kepada istrinya atau menerima kembalian mahar istri sebagai bentuk diterimanya gugat cerai dari istri. Sebagian riwayat ternyata perempuan ini belum nikah, mau sudah milih nikah. Nah, sekarang kok muncul gitu. Sudah urusannya sekarang ganti. Gantinya apa? Ya terserah istrimu. Kamu kembali ke istrimu atau menerima pengembalian mahar istri. Kan sudah 4 tahun kamu gak ngasih nafkah. Kalau misalkan istrimu menggugat kamu cerai karena kamu tidak mengayomi, tidak menafkahi lahir dan batin, ya harus kamu terima. Ini sebagai bentuk bukti cerainya atau khuluknya seorang istri kepada suami. Tapi kalau dia mau nerima, ya silakan kalian lanjutkan pernikahan kalian, rumah tangga kalian. Nah, dan ini hadis diriwayatkan oleh Baihaqi ya, salah satunya Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi kisah ini kisah sahih.
Diteliti kan jalurnya sama Syekh Albani, loh kisahnya bener ya, berarti ya bisa dibenarkan kalau jin juga bisa menawan, menculik, diculik. Sebagaimana pernah kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, di suatu malam ketika mereka terbangun, mereka kehilangan Rasulullah. Dicari-cari di lembah, di gunung, di bukit, tapi gak ketemu. Maka mereka pun para sahabat tidak bisa tenang, gak bisa bermalam. Bahkan mereka mengatakan tidak ada satu malam pun yang paling buruk yang kami alami adalah malam ini, karena kami telah kehilangan Rasulullah. Maka kita sudah dicari, mereka berpendapat, oh Rasulullah dibunuh, oh Rasulullah diculik. Tiba-tiba pada pagi harinya muncul Rasulullah dari arah Gua Hira. Ditanya, Nabi gimana anda itu? Kami dari tadi malam mencari engkau. Bahkan kami sampai mengira kamu itu diculik ataupun dibunuh. Dan kami pun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan kami melewati malam-malam itu paling buruk ya malam kemarin itu. Barulah Rasulullah menceritakan, aku diajak jin, namanya jin Nasibain, jin yang paling bagus, paling baik di antara kalangan jin, namanya Nasibain. Lalu aku diajak untuk membacakan ayat Al-Quran ke mereka. Oh ngoten toh, ya sudah. Itu versinya sahabat, Rasulullah diculik bangsa jin. Jadi masuk ke dalam alam jin membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Masya Allah. Nah, di atas sahih, dan kejadian itu sebuah realita yang tidak terbantahkan. Siapa yang mari membantah kalau ini sudah sahih? Karena itu boleh meyakini bahwa jin bisa menculik manusia untuk dibawa ke alamnya. Ya, terkait informasi masalah pesawat, selama kita tidak mendapatkan informasi yang valid mengenai keberadaannya, ya kita tidak bisa memastikan apakah memang pesawat itu diculik oleh bangsa jin atau tidak. Karena banyak manusia diculik kalap, diculik Nyi Roro Kidul, dijadikan tumbal, banyak orang tenggelam kelep di sungai. Itu zaman dulu itu gitu. Katanya memang diculik bangsa jin. Nah, akan tetapi loh ya, meskipun jin memiliki kemampuan bisa menculik manusia, ya, namun kita tidak boleh terlalu cemas dan takut, karena Allah menegaskan tipu daya setan itu lemah, bisa menculik. Dan saya juga mendapatkan kasus yang serupa, bahwa ketika ada penjual soto ini kan, karena sibuk melayani soto, banyak pembeli, anaknya kan ikut, ya main-main di sekitar situ aja, ya ternyata hilang, cuma ditinggal sebentar hilang, nggak ada. Dan anehnya jaraknya itu hilangnya ya jauh sekali antara sini dengan Jakarta, Surabaya dan Jakarta. Kalau ditempuh 5 menit itu nggak mungkin. Ya, anaknya itu hilang dan ditemukan, oh kok yang menemukan di penjual soto, kok lupa saya. Yang kehilangan ini adalah saudaranya ketika di rumah aja, di rumah moro-moro hilang. Dan si penjual soto juga kaget. Ini kisah nyata ya, fakta. Saya dapatkan ini, orangnya sampai bersumpah-sumpah ini, menceritakan kejadian aneh ini. Karena apa? Keluarganya. Dan terusan sama penjual soto tuh heran, loh anak ini dari mana? Gak ada perkampungan, jauh dari mana kok tiba-tiba di sini? Dirawat sama penjual soto, dikasih makan, dirawat sampai umur berapa tahun itu ya? Perempuan ini ya, 16 atau 17 tahun baru muncul. Nah, di saat itu orang tuanya juga mencari-cari, ini kayaknya anak kita semua besar, ini sudah nikah nih waktunya. Tapi qadarullah masya'afala, itu kok dipertemukan dengan orang tuanya ya di daerah itu, kan jauh sekali. Pengakuan tukang soto itu ya, iya dari hari itu Pak, langsung gini-gini. Wah, ditelusuri, ini gak masuk akal ini ya.
Pokoknya kisah singkatnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bawakan narasumbernya langsung. Ya. Kalau ketemu nanti ya, Masya Allah. Sampai seperti itu loh ya. Wih, nggak tahu orang ini gimana versinya. Yang penting dia sudah mengatakan yang sebenar-benarnya. Kalau jin memang bisa menculik. Belum lagi ya di desa saya juga sama. Di desa Lebo ada kejadian, saya masih hidup. Jadi ada anak kecil hilang pada waktu maghrib. Kemudian orang satu RT, hampir gak satu kampung ya, terlalu lebay nanti. Satu RT ini memang banyak orang nyari, dicari di mana-mana itu gak ketemu. Ya bawa lampu, ya bawa oncor, keliling itu gak ketemu ya. Akhirnya ada di sini, ya kakak saya juga. Kemudian dimintai tolong, Bah, tolong cari anak kami ini hilang seperti itu. Loh, kakak saya kemudian berdoa sambil baca-baca ayat-ayat ruqyah kan. Dibaca terus orang tuh keliling-keliling dilewati gak ketemu. Tiba-tiba anak itu muncul di situ. Sambil nuwang wah gitu loh. Iki arek kata. Ini kan anaknya. Kok jadi Masya Allah matur suwun, terima kasih, thank you very much gitu loh ya. Itu bahasa Inggris, Jawa campur Indonesia. Matur suwun, terima kasih sama thank you very much. Langsung seperti itu. Kok aneh gitu loh ya. Dicari orang sambil enggak logika sekali. Gimana? Tadi kita muter-muter di sini, kita serangi penerangan dan semua banyak berada di sini, enggak ada. Kan ditanya, kamu dari tadi kemana saja? Ya di sini. Kok kamu nggak ngomong-ngomong? Sudah teriak, tapi kalian nggak ada yang dengar. Disengit pasti disembunyikan sama jin, gitu loh. Saya sudah di sini di Lebo, maksudnya itu saya sudah umur 20-an lah, 20-an tahun lebih ya. Sudah ada kisah itu, Masya Allah. 20-an sekarang. Ya Masya Allah gitu loh. Ada kisah nyata seperti itu. Disembunyikan lah istilahnya, ditutupi seret. Sehingga orang itu nggak ngelihat, padahal dia cuma di situ terus, dibawa ke alam jin, dibawa seret. Bukan hanya rohnya saja, jasad-jasad. Ada pertanyaan Mas? Belum. Saya ini nggak ngarang loh ya. Nanti dikira wah Ustadz ini pinter ngarang kok cerita kancil, Kak cerita kancil enggak. Ini memang betul keadaannya seperti itu. Nanti kakak saya juga pernah disembunyikan setan. Di saat orang-orang mencari semua, dia tuh tetap di situ, senyum-senyum. Itu pengakuannya. Nanti kita bisa tagih cerita dia. Orang-orang ini loh, katanya saya hilang, padahal saya di situ senyum-senyum saja. Kok nggak ada yang tahu saya ya? Dia nggak khawatir karena nggak merasa diculik. Lah orang tua saya, ya bingung. Ini anak kemana nggak pulang-pulang? Dicari-cari, dia tuh cuma di situ aja diam. Kok nggak tahu saya, nggak ada yang melihat ya? Tiba-tiba dia muncul, celing. Loh, saya di sini kok dicari-cari gitu loh. Kakak saya juga ada. Dulu waktu kecilnya, zaman-zaman dulu tahun 80-an. Tahun 80-an sudah ada. Memang zaman dahulu itu tahun 80-an itu masih banyak setan penampakan dan yang lain-lainnya. Masih benar-benar setan itu ditakuti. Memang gerombolan seperti genderuwo, samadin, raksasa, buto, kuntilanak, ewe gombel, sundel bolong, mak lampir, gerandong, wabeku lampor masih jadi satu. Masih banyak penampakan. Kelapa, kepala gelundung itu loh banyak. Bukan ke kelapa loh ya, kepala. Tiba-tiba gelundung. Yang kelapa, kemudian diambil ketika jatuh jeblek, diambil bisa ngomong enak gitu. Nah, itu ceritanya orang dahulu seperti itu. Pokoknya rawan loh kalau zaman dahulu loh ya. Karena apa? Masih animisme, dinamisme. Sekarang
keyakinan sudah modern, zaman milenial, nggak ada hantu, nggak ada vampir, nggak ada Dracula, yang ada itu zombie dan conjuring. Ya. Hantunya YouTuber sekarang itu, hantunya jadi YouTuber juga setannya. Ya, sudah tak ada pertanyaan nih? Ada ya? Mana tadi? Oke, Ustadz, syariat menyuruh kita untuk menutup pintu-pintu rumah ketika kita maghrib ya, menutup rumah ketika maghrib. Bagaimana dengan jendela toilet? Apakah sama harus ditutup? Iya, pokoknya jendela-jendela yang ada di rumah itu tutup rapat-rapat sebagai bentuk, apalagi kamar mandi kan tempatnya setan, tempatnya jin. Banyak diundang dari situ nanti. Ya sama semuanya. Dari depan, dari belakang. Ya pintu-pintu rumah memang kan kebanyakan di depan. Tapi ya jangan sampai pintu depan ditutup, pintu belakang terbuka lebar, ya sama saja. Tetap ada pintu semua. Itulah ya. Ustadz, kalau terlupa tutup dan udah azan maghrib, apakah salah? Ya nggak apa-apa, ditutup aja bang, daripada nggak ditutup sama sekali toh. Maghrib baru ditutup. Pokoknya memang menjelang deket-deket maghrib memang. Kalau misal maghrib kat Singapura macam jam berapa? Jam 7 atau berapa gitu ya. Ya jam-jam 7 kurang seperempat sudah siap-siap itu untuk menutup pintu-pintu dan jendela gorden. Ustadz, kalau kita meruqyah rumah, apakah dalam toilet juga harus ikut spray? Tidak harus. Kalau di toilet tidak harus. Tapi kalau mau spray silah. Misal mau spray silah. Itu ya. Karena tak harus. Itu tempatnya mereka memang. Disemprot ya ada lagi nanti. Ya. Memang kan mereka suka makan makanan yang najis, yang kotor. Sehingga di situ. Nah, tapi sifatnya kan tetap di situ aja. Dibawa ke alam gaib. Makanya ada orang kena gangguan itu seolah-olah dia berada di suatu tempat yang menakutkan, menyeramkan, kayak di hutan, banyak belantara. Itu yang akan menjadikan dia masuk ke alam jin itu loh. Sudah masuk alam gaib itu sudah termasuk diculik itu. Diculik. Karena kita sering meruqyah kayak apa ya? Ruhnya, jiwanya itu kan kayak diajak gitu. Diajak jalan-jalan, diajak ke suatu negeri, diajak ke sebuah istana atau rumah yang dia tidak kenal. Itu juga salah satunya, termasuk sudah diculik. Untuk kita umumkan sekali lagi ya, untuk Selasa kita lanjutkan kajian kita tentang bab sholat, nanti bab sholat sunnah sekalian. Jadi sholat kita selesaikan dan kita selesaikan lagi dengan bab sholat sunnah, bagaimana hukum sholat tahiyatul masjid, berapakah jumlah rakaat sholat duha, berapakah jumlah rakaat sholatul lail, sholat tahajud, apakah 11, apakah 23 atau tak terhingga. Karena menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sholat malam tahajud itu jumlah rakaatnya itu tidak ada batasan. Boleh 11, boleh 23, boleh 100, boleh 40, boleh 1000 kalau mampu. Karena ada sebagian juga berpendapat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tetap 11. Kan itu ada nanti khilafnya pendapat. Nanti kita akan sampaikan sholat tahajud, sholat duha, sholat syuruk, sholat tahiyatul masjid, sunnah rawatib, dan sholat-sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Bagaimana nanti kaifiyahnya, tata caranya, dan fadilah keutamaannya. Tentang itu bersambung.
Ya, jadi Senin kita tafsir dan juga yang lainnya. Kemis bisa juga nanti jin, ruqyah, dan juga bisa sekali waktu ya. Yang lainnya Selasa bab sholat. Yang ikut join sila, tak ikut join pun tak apa. Gratis kok, majanan gratis, free ongkir. Free ongkir ya, tak usah segan-segan. Ini kelas terbuka untuk umum seluruh dunia. Tidak dicukupkan untuk di sini aja. Semua kawan-kawan yang butuh belajar sila untuk join. Ya, tak apa-apa. Oke. Any question? Tak ada lagi? Sudah, kalau gitu ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.